Dulu itu awal-awal tahun 2018-19 kan mulai merah kan Mas. Bingung jualnya di mana. Kita sampai tiap hari dapat, dulu awal dapat 10 liter tuh bingung. Akhirnya dikasih karyawan. Gitu, bingung jualnya. Terus semakin lama, kalau cemple saya biasanya bukan berdasarkan umur tapi berdasarkan bobot. Bobot di atas 25 kilo kita jual. Awalan itu pakai betina Jawa Randu. Jadi gennya merah, masih nurun. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Bukan dokter hewan. Terima kasih. Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel. Selamat datang kembali, ahlan wa sahlan bi hudurikum di channel Bukan Dokter Hewan, cerita inspiratif seputar dunia hewan. Jalan-jalan kita sore ini di Kanigoro, Blitar, tepatnya di peternakan kambing. Ternak kambing ini tentunya teman-teman melihat warnanya dan juga kambingnya sudah jelas ini adalah kambing, ya kambing perah teman-teman. Langsung saja dengan owner daripada kambing perah ini kita ngobrol-ngobrol dengan Mas Eka Irawan. Selamat sore Mas Eka. Selamat sore Mas. Apa kabar Mas Eka? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Di sini kandang ini peternakannya ternak kambing perah ya? Iya, kambing perah Mas. Ada berapa jenis Mas Eka yang diternakkan kambingnya? Di sini kalau untuk kambing perah kita menggunakan kambing sapera dan cross alpin sebagian. Kalau untuk yang kambing pedaging kita menggunakan kambing cross dorper. Oh, cross dorper domba berarti ya? Domba untuk cross dorper, kalau kambingnya cross bur Mas. Oh, cross bur. Iya. Oke, kita berhubung di kandangnya ini. Ini juga ada yang cross bur di sini. Cross bur kandang sebelah Mas. Oh, kandang di sana cross burnya. Iya, kandang sebelah. Oke, ini berhubung di kandang perah, kita tanya-tanya tentang perahnya. Ini antara sapera dan apa Mas tadi? Sapera dan alpin Mas, tapi sebagian jantannya kita pakai cross alpin. Jadi kita kemarin beli jantan peranakan dari Sanen dan Alpin. Dan Alpin. Kalau yang ini Sanen ini? Ini Sapera F4 Mas ini Mas. Oh, Sapera F4 gini. Iya. Antara Alpin itu Mas sama Sapera itu sebenarnya keluarnya susunya banyak mana ini? Kalau menurut literatur banyak Sanen Mas. Banyak Sanen ya? Banyak Sanen, iya. Cuma dari warna kan asik kan pakai Alpin, ada hitamnya gitu. Dan juga nanti mungkin untuk cempe-cempenya penjualannya lebih enak yang ada warna hitam ya? Iya, kayaknya gitu. Tapi saya jualnya timbangan Mas, jadi untuk warna tidak terlalu berpengaruh. Oh, tidak terlalu berpengaruh. Iya. Dan untuk susunya per ekor rata-rata berapa liter Mas? Untuk kalau di saya itu sedikit Mas, paling per ekor itu sekitar 1 liter sampai 1,5 liter. Soalnya gini Mas, kita pakai sistem di sapeh malam. Jadi untuk malam hari cemplenya kita sapeh, nanti kita perah pagi hari, setelah itu kita cemplenya dilepas. Jadi sore jarang merah Mas. Oh, kalau ada sisa baru diperah, nggak ada sisa ya untuk cemplenya saja. Oh, jadi cempe-cempe dari sini itu memang tetap nyusu induknya Mas? Tetap nyusu induknya. Karena dulu pernah Mas kita pakai sistem langsung sape, itu angka kematiannya agak tinggi Mas. Kasihan cemplenya. Ini cemple-cemplenya Mas. Cemple-cemplenya seperti ini. Kalau malam disape. Oh, berarti malamnya disape. Nanti setelah pemerahan susu diperah pagi, kita lepaskan, kita ikutkan induknya. Oh, diikutkan induknya lagi. Tapi setelah itu Mas, selain daripada susu induknya tetap ditambahi susu nggak? Sebagian yang kurang Mas. Sebagian kan ada yang kurang, itu kita tambah pakai susu formula. Pakai susu. Ada yang tanya Mas, ini boleh nggak disebutkan ini? Apanya Mas? Susu formnya, susu formula. Boleh, kita pakai Calvolak Mas. Calvolak ya? Iya, yang murah meriah. Iya, siap. Biasanya kan ada yang tanya juga untuk pakannya juga ada sendiri ya? Iya, pakannya khusus cemple. Khusus cempe seperti ini. Cempe-cempenya jadi kayak gini, nggak perlu nyusu kalau yang nggak kurang ya Mas ya? Iya Mas, jarang kita ngedot Mas. Perahnya pagi, perahnya pakai alat itu atau manual Mas di sini? Masih manual Mas kita. Masih manual dipeliriti kayak gitu ya? Iya. Kambing sebanyak ini? Yang perah kan nggak semua Mas, yang diperai cuma sekitar 30 ekor. Oh, yang diperah 30 ekor. Siap. Nah, ini untuk kawinnya sistemnya sistem koloni semua Mas ya? Iya, sistem koloni. Satu pejantan dikasih berapa betina? Ini sekitar 15 Mas, 15 sampai 20, ini 20 ini. Ini 20? Iya. Biar ininya maksimal juga Mas ya kawinnya? Iya, biar kalau tidak terlalu banyak. Tapi ini ya suka ini, break juga sungkat-sungkat gitu. Karena koloni kan gitu Mas, sering terjadi. Aman untuk ini tanduknya ya Mas ya?
Selama ini masih aman. Alhamdulillah selama ini aman. Oke. Ya. Terkait dengan pakan Mas Eka, di sini yang pemberian pakannya pakan kering kayak gini. Ya, pakan kering kita berikan selama 3 kali Mas sehari. Jadi pagi itu kita kasih pakan kering. Setelah kasih pakan kering terus dikasih silase, siang juga gitu. Pakan kering silase. Kalau sore biasanya pakan kering saja, tapi lihat kondisi juga. Kalau pakan kering sekitar jam 4 pakannya sudah habis, kita kasih silase, biasanya gitu. Oh, dikasih silase kayak jadi gitu. bisa 6 kali ngasih pakannya Mas. Sampai 6 kali ya? Sampai 6 kali kita. 3 kali porsi makan, tak cuman pemberiannya 6 kali. Nah, kayak gini teman-teman. Dan nantinya kalau afkir kayak gimana Mas kalau kambing-kambing perah kayak gini? Kalau betina afkir biasanya kita jual daging Mas. Jadi kita setelah diperkirakan di sini beranak 6 kali, kita sendirikan, tidak kita kawinkan, kita gemukkan terus kita jual daging. Kiloan? Kiloan, ada yang mau kiloan, ada yang nggak mau, tergantung bakule Mas. Ya. Tergantung pembeli juga ya. Soalnya kalau di sini kalau masih masyarakat sini belum familiar dengan jual timbang. Oh, dengan jual timbang. Dan juga yang ini koloninya agak dikit Mas yang di sini. Atau ini memang jadi satu Mas ini Mas. Oh, jadi satu itu ya. Ada situ masuknya ke arah situ. Tadi yang alpin yang mana Mas? Alpin atau apa tadi? Itu sana Mas. Oh. Itu. Oh, yang hitam itu ya? Ya. Yang hitam ini. Oh, ini kalau betina-betinanya jenis apa yang di sini ini Mas? Ini juga sapera juga Mas, cuma warnanya merah. Warnanya merah. Soalnya kayak gini. Kita dulu kan pakai awalan itu pakai betina Jawa Randu. Jadi gennya merah masih nurun. Oh, ini yang alpinnya. Ini jantan alpin. Katanya penjualnya ya. Bapaknya ini F4-nya Sanen, indukannya F3-nya Alpin. Kata gitu, penjualnya. kata Jadinya anaknya kalau ada yang nurun gini. Ini ya, yang nurunnya. Tapi rata-rata nurun induknya Mas ya? Ya rata-rata merah. Rata-rata merah. Putih. Rata-rata putih. Tapi ini sebagian udah banyak yang nurun bapaknya ya Mas, yang cemple-cemple itu banyak. Yang di sini nih, yang iya. Oh ini yang di sini hitam-hitam. Kalau di sini jualnya biasanya cempe-cempenya umur berapa Mas? Nanti kalau yang ada yang ingin gitu. Kalau cemple saya biasanya bukan berdasarkan umur tapi berdasarkan bobot. Bobot di atas 25 kilo kita jual. Di atas 25 kilo. Iya, kita jual. Per kilonya? Per kilonya 75. 75.000 rupiah ya. Iya. Jadi semuanya bisa dijual Mas ya. Susunya terus nanti turunannya ini. Soalnya kalau kita full breeding agak kurang kalau kita nggak ambil susunya Mas. Soalnya dulu kan kita mainnya di crossbur. Karena dulu crossbur juga belum booming. Kita merasa kurang di profitnya Mas, terus kita melangkah ke perah ini kok lumayan gitu. Akhirnya yang kembangkan ini kambing perah. Ini buat kandang ini juga untuk kambing perah nantinya Mas. Untuk kambing perah nantinya. Iya. Jadi menurut jenengan, pengalaman jenengan ya, bukan kita kok terus akhirnya membeda-bedakan antara peternak kambing, pedaging dan lain sebagainya. Yang jenengan alami untuk profit memang ke arah kambing perah lebih itu ya, lebih ke kambing perah. Tapi daging saya juga harus punya dan masih punya. Masih punya kambing burnya. Ya. Soalnya peminatnya dan pasarnya sendiri-sendiri Mas. Iya, sendiri-sendiri juga karena saya ambil kambing perah itu karena apa? Kita bisa ambil profitnya tiap hari minggu, Mas. Oh, tiap minggu Mas? Kan kita jualnya susu ke pabrikan tiap minggu. Nah. Oh, jadi yang nerima susunya pabrik sini ya? Tiap minggu. Jadi kita bisa bayar karyawan, beli pakan gitu Mas. Untuk saat ini Mas, kalau pabrikan itu nerimanya berapa Mas? Sampai berapa? Harganya sekarang 16 Mas. 16. 16.000 itu Mas, nuwun sewu. Itu masih ini ya, masih sisa banyak ya untuk peternak, masih ada ya? Alhamdulillah masih banyak Mas. Katakanlah 1 ekor kambing makan kan nggak habis 7.500 kan nggak habis toh Mas. Perharinya itu nggak habis 7.500 ya? Mungkin sekitar 6.000 lah. Kan dari situ kita masih profit 10.000 per ekor. Kalau kita punya kambing perah 3 bulan sudah profit 300.000 untuk biaya listrik, anak kandang, dan untuk biaya pakan jemplenya dan teman-temannya masih bisa Mas, masih bisa muter lah gitulah. Masih bisa muter. Belum lagi nanti alhamdulillah jualan di jemple-jemplenya. Iya, ini jual jemplean nggak bisa setiap hari sih, mungkin momen-momen tertentu. Momen-momen tertentu gitu. Kalau untuk jemple-jemplenya biasanya itu dijual yang jantan saja atau betina juga? Sementara jantan Mas. Sementara jantan, betinanya biasanya gini Mas, seperti ini loh Mas. Oke, siap. Mas.
Yang di sini teman-teman, kita lihat di sana. Ini kan laktasi pertama. Nah, dari sini kita bisa mencari mana generasi yang bagus. Yang jelek langsung jual. Oh, yang jelek yang jual. Nah. Tapi arahnya yang jelek dijual itu bukan ke arah perah ya, ke arah Bukan, daging. ke arah daging. Ke arah daging. Kan seperti ini laktasi pertama, susunya sudah lumayan. Berarti dipelihara. Dipelihara sini yang ini. Terus ini rata-rata bagus sih. Rata bagus yang di Iya. sini. Nah, ini teman-teman, apalagi yang ini. Rata-rata ini 40 ini. Kalau yang kambing bur 36. Nah, seperti ini teman-teman. Jadi kita seleksi dari awal lah. Laktasi pertama kita seleksi, nanti laktasi kedua kita seleksi yang nggak masuk kita jual lagi. Jadi nanti akhirnya seperti ini. Ini dulu per kandang 15 ekor mas. Oh ini, Wah ini. yang ini lebih keren-keren mas ya, kayak lebih tinggi-tinggi. Soalnya ini udah laktasi 3 kali. Oh, laktasi 3 kali. Iya. Nah ini dulu 15 ekor, terus kita seleksi tinggal ini. Nanti setelah lahiran ini kita seleksi lagi, yang nggak masuk jual lagi. Oh, yang nggak masuk setiap laktasi itu dijual lagi. Ya. Kalau yang paling bagus itu biasanya ada sampai berapa kali laktasi mas? Kalau itu 6 pernah mas aku mas 6 pernah. Ya. Sampai 6 kali laktasi ya? Ya 6 kali. 6 kali laktasi sudah masih bagus untuk diperahnya. Produktivitasnya? Ya anu mas, tiap kambing kan beda-beda. Ada yang 6 kali itu masih bagus, performa bagus ya masih kita pelihara gitu. Kalau kadang-kadang kan semakin tua kan performanya menurun kan, daripada resiko kita jual. Biasanya puncak laktasinya di laktasi keberapa? Puncak paling banyak susunya? Kalau itu laktasi 3 udah mulai puncak kok mas. Udah mulai puncak sampai 6 itu ya? Iya. Kan terus naik gitu tuh mas. Ini juga dulu 15 mas, ini tinggal berapa ini? 1, 2, 3, 4. Tinggal 9. Tinggal 9. Oh jadi diseleksi setiap seleksi gitu. Kalau di susu perah itu Pak, yang paling banyak mempengaruhi keluar banyaknya di yang apanya? pertama dipakan mas. Pakan. Pertama pakan, kedua gen, ketiga perawatan. Ketiga perawatan. Iya. Nah, dari itu mas, itu tadi kan banyaknya. Iya. Itu juga menunjang kualitas juga nantinya untuk. Iya. Kualitas anak-anaknya mungkin juga mas ya. Iya. Soalnya ini kan beberapa ada yang trouble sih mas. Ini beberapa ada yang trouble soalnya induknya trouble juga. Oh, ya. Trouble-nya itu dalam artian kayak gimana mas? Dia sering diare, pilek. Soalnya kandang sini sekitar 5-6 bulan yang lalu itu ada trouble. Jadi banyak kambing itu yang pilek mas. Pilek parah, akhirnya mati kan. Sampai saya ngundang dinas peternakan ke sini, satu kru itu sampai 3 kali belum tahu masalahnya. Terus sama dinas peternakan dilaporin ke Jogja. Jogja, kru dari Jogja ke sini juga sampai 2 kali, nggak temu jawabannya mas. Ini penyakitnya apa, di lab itu nggak ketemu. Terus akhirnya dulu sini rimbun kan mas, rimbun saya bersihkan, mungkin apa aliran udara kurang bagus atau gimana, alhamdulillah juga udah menurun. Udah menurun. Ya. Sampai saat ini alhamdulillah berjalan lancar ya, sudah ya. Gitu ini sisa-sisanya, sisa-sisa anakannya yang apa itu pernah bermasalah itu. Jadi intinya sirkulasi juga lingkungan sekitar mungkin itu berpengaruh ya. Mungkin mas itu kan. Itu yang apa Pak Dokter juga bingung juga apa masalahnya sampai sering ke sini. Saya diberi bantuan pengobatan, obat semprot dan sebagainya. Cuma ya gitu masih banyak yang tewas. Terus alhamdulillah setelah dibersihkan kandangnya gini. Sudah sangat-sangat menurun. Ini sudah nggak ada mas ini masalah. Nggak ada alhamdulillah ya. Mas selain pabrikan gitu, apa jenengan gini kayak produksi sendiri susu misalkan untuk yogurt dan lain sebagainya, gitu nggak? Belum mas. Belum. Dulu pernah buat kefir tapi karena rasanya sangat-sangat kecut, nggak ada yang mau. Jadi intinya yang di sini ini semuanya ke pabrikan ya jualnya. Iya. Ecer ada mas, bagian dijual ecer di sini kan ada beberapa kita mitra yang apa itu sih menjual susu kan. Kita yang apa itu yang produksi, mereka yang jual itu ada beberapa. Jadi tapi susu fresh segar mas, kita nggak pakai rasa-rasa, jadi murni gitu. Murni susu ya. Kan ada beberapa ya teman-teman yang buat rasa apa gitu. Cuma kebetulan reseller kita mintanya yang rasanya original semua. Yang rasanya original semua. Pada intinya
ternyata kambing perah itu juga mengasihkan dan menguntungkan ya dari segi bisnis ya. Iya, Mas. Tapi kebanyakan gini Mas, orang kalau mau ternak kambing perah itu yang ditakutkan prosesnya terlalu ribet nanti gini gitu. Sebenarnya nggak terlalu ribet Mas ya? Kalau ribet sih tergantung orangnya Mas. Cuma kalau proses aku dulu itu awal-awal tahun 2018-19 kan mulai merah kan Mas. Bingung jualnya di mana. Kita sampai tiap hari dapat dulu awal dapat 10 liter tuh bingung. Akhirnya dikasih karyawan. Gitu, bingung jualnya. Terus semakin lama teman semakin banyak, akhirnya kita bisa jual ke pabrik. Ya alhamdulillah sampai sekarang masih berlanjut Seperti itu. Jadi intinya yang pengen mulai ternak kambing perah jangan khawatir gitu Mas ya. Jangan khawatir untuk sekarang, Tapi nanti tersaingi gitu ya. oh nggak apa-apa Mas. Prinsip saya gini, semakin banyak yang berternak sebenarnya semakin banyak apa itu namanya nanti penyerapan. Jadi pabrik semakin berkembang dan juga lebih enak lagi dikembangkan lagi. Kan sekarang sering kan Mas, pabrik itu kekurangan susu kan sering juga. Cuma ada kalanya pabrik itu juga kebanjiran susu, ada kalanya ya pasti ada naik turunnya lah Mas, namanya usaha. Iya. Siap Mas Eka, mungkin ini yang sedikit ini bisa bermanfaat dan mungkin insya Allah kita ke depan bisa jumpa lagi di lain waktu dan kesempatan. Bagi teman-teman yang ingin ternak kambing perah, semoga sukses dan bermanfaat bagi jenengan semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.